Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Embedded akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Penyortiran Konveyor Otomatis, Kematangan Buah Tomat dengan Arduino Uno, Sensor Warna TCS 3200 dan Servo Motor. Lanjut. Baik, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Muhammad Zulamsyah, saya sendiri sekaligus sebagai moderator, lalu ada Muhammad Syawal dan Muhammad Fajar Asfidik. Lanjut. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar As-Siddiq. Kepada Muhammad Fajar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang buah tomat yang beredar di pasaran biasanya tidak dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangan, sehingga konsumen agak sulit menentukan kita akan dengan tingkat kematangan tertentu atau yang berkualitas. Tapi alat masih menjadi salah satu sebab sulit mencari tomat sesuai kematangan yang dibutuhkan. Hal tersebut berakibat pada terbatasnya supply distribusi tomat. Masalah ini penting untuk diselesaikan agar petani yang khususnya dapat mudah memilah tomat memilah tomat tanpa ada alat bantu memakan waktu yang sangat lama sehingga tidak efisien dan membutuhkan waktu membutuhkan tenaga yang lebih. Saat ini petani masih memilah kematangan buah tomat secara manual dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu kemunculan ide untuk membuat sebuah sistem yang dapat mengoptimalkan kematangan buah tomat. Permasalahan. Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil buah dan sayur terbaik di Asia. Sejumlah permasalahan yang dihadapi petani termasuk dalam hal pengukuran hasil panen. Proses pengumuman tomat secara manual seringkali memakan waktu dan dan juga permasalahan juga terjadi pada masalah penjualan, yang mana sering terjadi kesulitan ini sebelum sampai di tangan konsumen. Pemakai. Di sini seorang pemakai bernama Dikral, seorang pengusaha tomat. Karena Dikral memiliki perhatian di pertama mungkin adalah penjualan tomat, kedua mungkin penjualan juga penjualan tomat. Dan tujuan dari Dikral yaitu jadi penjualan tomat sukses dengan suku tomat luas dan penjualan tomat di luar daerah. Aktivitas ada dua. Pertama, pemanen buah tomat tersebut, dan yang kedua, mengikuti buah tomat dengan sistem komputer. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Fajar. Selanjutnya untuk FSM dan diagram akan dijelaskan oleh Muhammad Syawal. Pada Muhammad Syawal dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah model FSM. Yang pertama adalah kondisi di mana ketika idle atau jalurnya berada pada jalur merah, kemudian ada input tomat, yang dimana input tomat ini merupakan tomat warna hijau. Dia akan melalui sorting, di mana sorting ini adalah perpindahan dari jalur merah ke jalur hijau. Kemudian ketika eh, jalur tersebut berada di hijau, apabila di input warna hijau lagi, maka dia tetap akan berada pada jalur hijau. Dan apabila ketika di input buah tomat merah, maka akan melakukan proses penyortiran dan akan merubah jalur dari jalur hijau menjadi jalur merah. Eh, untuk tabel yang lebih lengkapnya ada di bawah ini, yaitu state awal ketika dia jalur merah, input merah, maka step berikutnya dia tetap di jalur merah dengan output jalur tetap warna merah. Kemudian pada state merah, ketika di input hijau, maka akan melakukan proses penyortiran dan akan berubah ke jalur hijau. Ketika berada di jalur hijau dan di input buah tomat merah, maka tahap penyortiran akan berubah tetap ke warna merah. Oh, ketika jalurnya warna hijau dan inputnya warna hijau, maka step berikutnya tetap di jalur hijau. Berikutnya adalah use case diagram, di mana ketika petani beberapa kegiatan yang dilakukan oleh petani,
Yang pertama adalah menghidupkan tomat, yang kedua adalah menginput buah tomat, yang dimana menginput buah tomat ini saling include dengan sensor penyortiran karena dia saling berhubungan dengan sensor. Kemudian sensor ini akan berhubungan include lagi dengan pemilihan tomat. Jadi sensor tersebut nih bakal memilah antara tomat hijau dengan tomat merah. Yang kemudian memilah tomat ini bakal include lagi dengan hasil yang akan didapatkan. Selain itu juga ada sistem penyortiran yang dimana dia ini juga include dengan sensor yang dimana ketika sensor ini, sistem penyortiran ini bekerja, dia bekerja dengan menggunakan sensor, kemudian akan mendapatkan eksternnya hasil tersebut. Untuk kelas diagram ada kelas tomat yang dimana memiliki atribut warna string, kemudian kelas sistem penyortiran di mana memiliki memiliki sortir tomat dan proses sortir yang dimana memiliki hubungan lagi dengan kelas data sensor yang memiliki atribut warna sensor dengan warna dan baca data sensor dengan void. Kemudian ada kelas pekerja yang meng-on-kan off-kan sistem yang berhubungan lagi dengan monitoring sistem. Misalnya adalah komponen diagram memiliki dua komponen utama yaitu user memiliki petani dan monitoring system yang dimana petani ini dia akan sering memonitorkan sistem tersebut dengan on ataupun off. Kemudian sistem sendiri itu adalah sistem penyortiran. Dia bakal bereaksi ketika diinput tomat. Kemudian dia akan menyortir tomat yang membutuhkan sensor. Dia akan menyortir berdasarkan dari warna tomat tersebut ke hasil komponen penyortiran. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Syawal. Itu rangkaian 3D beserta komponen Arduino yang akan saya jelaskan. Baik, untuk rangkaian 3D kami bisa dilihat di gambar yang kanan ini. Kami menambahkan satu alat, yaitu pengontrol kecepatan pada DC motor, yang mana untuk komponen yang kali ini menjadi lebih akurat dibanding yang sebelumnya atau yang digambar kiri. Jadi cara sistem kerjanya itu sama. Konveyor akan diputar oleh DC motor yang akan diatur kecepatannya. Lalu buah tomat akan diletakkan di atas konveyor yang akan berjalan menuju sensor warna. Maka akan dideteksi warna buah tomatnya apakah hijau ataupun merah. Kemudian servomotor yang ada di depannya akan menentukan arah manakah yang menjadi tujuan buah tomat itu selanjutnya. Contohnya, jika buah tomat warna hijau, maka servomotor di arah kiri akan membuka sehingga buah tomat bisa masuk ke dalam keranjang yang telah disediakan. Mungkin untuk rangkaiannya, cara kerjanya seperti itu. Dan inilah desain 3D yang telah berhasil kami buat. Lanjut. Baik, untuk bill of materialnya, kira-kira seperti inilah dana yang akan kami butuhkan ketika ingin membuat rangkaian tersebut nantinya, yaitu sebesar 520.000. Mungkin hanya segitu saja untuk penjelasan bill of material. Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.